Salam jumpa lagi anak-anak sekalian. Hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bioteknologi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Berikut tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan peranan bioteknologi dalam meningkatkan produksi pangan. Adapun karakter yang akan dikembangkan dalam belajar bioteknologi yaitu karakter disiplin. Karakter disiplin bisa dilakukan melalui diskusi sesuai petunjuk dan praktek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, perhatikan peta konsep berikut. Bioteknologi bermanfaat untuk bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian itu terdiri dari kultur jaringan, pembastaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika. Kemudian bioteknologi penggunaannya dengan menggunakan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, misalnya dalam pembuatan tempe, roti, yogurt, keju, dan protein sel tunggal. Kemudian bioteknologi peternakan meliputi hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Nah, apa itu bioteknologi? Ya, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup berupa enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produksi pangan? Nah, peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan itu meliputi bioteknologi pertanian, peternakan, dan penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Nah, sekarang kita lihat bioteknologi di bidang pertanian. Nah, bioteknologi di bidang pertanian antara lain kultur jaringan. Nah, kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, kultur jaringan berarti membudidayakan sesuatu atau membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Jadi, kultur jaringan ini hasilnya itu sama persis dengan induknya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di bagian A ini adalah tahapan pembuatan eksplan. Jadi, eksplan itu adalah suatu sel atau irisan jaringan tanaman. Ya. Kemudian yang berikut bagian B itu disebut dengan kalus. Jadi kalus ini
merupakan gumpalan sel. Gumpalan sel, sudah berupa gumpalan sel, disebut dengan kalus. Kemudian bagian C, ini adalah plantlet. Ya, plantlet ini sudah tumbuh membentuk tanaman kecil yang berakar, berbatang, dan berdaun. Kemudian yang bagian D, plantlet yang sudah diaklimatisasi di rumah kaca. Jadi sudah ditumbuhkan di rumah kaca. Nah, berikut bioteknologi di bidang pertanian seperti pembuatan insektisida dari bakteri. Nah, beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dapat dimanfaatkan sebagai insektisida. Lalu bakteri ada juga yang digunakan sebagai insektisida, misalnya Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri ini menghasilkan racun yang disebut dengan protein kristal insektisida. Lalu yang berikut, ada juga racun yang menyerang saluran pencernaan, ya, seperti pada pencernaan hama serangga, sehingga hama tersebut tidak mau makan atau dia berhenti makan dan akhirnya dia mati. Nah, bioteknologi pertanian berikutnya yaitu pembastaran atau persilangan. Pembastaran atau persilangan itu merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Karena tumbuhan yang beda spesies itu tidak bisa disilangkan. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan ya paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Bioteknologi berikutnya, ya, bioteknologi di bidang pertanian yaitu teknologi nuklir. Pemanfaatan teknologi nuklir itu bisa terjadi mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul, bisa juga dalam proses pemberantasan hama tanaman, teknologi nuklir juga bisa untuk mengawetkan makanan, dan bisa juga untuk mengetahui masa pemupukan yang paling baik bagi tanaman. Nah, bioteknologi pertanian berikutnya yaitu pengelolaan lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu merupakan usaha memperluas lahan pertanian. Kemudian yang kedua yaitu intensifikasi. Nah, intensifikasi merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Bioteknologi pertanian yang berikut yaitu teknologi hidroponik. Jadi hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro. Hidro itu air dan ponos itu mengerjakan. Jadi hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Jadi media tanamnya itu bisa berupa ya kerikil, pasir, bisa juga sabut kelapa, ya, pecahan batu bata, atau potongan kayu, dan lain sebagainya. Bioteknologi pertanian yang
terakhir yaitu rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Nah, selain bioteknologi pertanian, juga ada bioteknologi pengolahan pangan. Nah, bioteknologi pengolahan pangan itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan tempe, keju, tape, yogurt, roti, dan protein sel tunggal. Ini nanti kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya. Nah, selain bioteknologi pertanian, bioteknologi pengolahan pangan, yang terakhir ini adalah bioteknologi peternakan. Nah, bioteknologi peternakan ini terdiri dari hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Ya, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Dan sebagai tugas kalian di rumah, kerjakan latihan bab 7, halaman 233, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.